Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dengan NIM 19961400013, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori tentang perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan komparatif. David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya yang berjudul Principles of Political Economy and Taxation. Dia berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut. Negara seharusnya berproduksi pada barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Masing-masing mencurahkan sumber dayanya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka tidak seharusnya mengalokasikan sumber daya pada barang yang tidak unggul secara komparatif, meski memiliki biaya absolut yang rendah. Untuk barang yang tidak unggul secara komparatif, mereka dapat membelinya di pasar internasional. Ketika semua negara melakukannya, manfaat perdagangan bebas akan maksimal. Begitu juga dengan alokasi sumber daya. Adapun beberapa asumsi penting dalam teori keunggulan komparatif, yaitu 1. Hanya ada 2 barang komoditi yang diperdagangkan. 2. Hanya ada 2 negara yang melakukan perdagangan internasional. 3. Perdagangan bersifat bebas. 4. Masing-masing negara hanya memiliki 2 unit faktor produksi. 5. Tidak terdapat biaya transportasi, yang mana akan mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual pasar. 6. Tidak ada perubahan teknologi. 7. Skala produksi bersifat konstan return to sell, artinya harga relatif barang-barang tersebut adalah sama pada berbagai kondisi produksi. 8. Berlakunya teori nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa nilai atau harga dari suatu barang adalah sama dengan atau dapat dihitung dari jumlah waktu jam kerja tenaga kerja yang dipakai dalam memproduksi barang tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif datang dari biaya peluang yang lebih rendah. Biaya peluang adalah manfaat yang hilang ketika kita memilih satu alternatif terbaik. Misalnya, seperti pekerja dapat menggunakan 1 jam kerja untuk menghasilkan 3 kain dan 6 sepatu. Meski mungkin ada alternatif lain, asumsikan mereka bukanlah alternatif terbaik. Dalam hal ini, ketika dia memilih untuk memproduksi 3 kain, biaya peluang adalah 6 sepatu. Sebaliknya, ketika dia memproduksi 6 sepatu, biaya peluangnya adalah 1/2 kain. Sementara itu, keunggulan absolut datang dari biaya per unit yang lebih rendah. Itu muncul ketika sebuah negara menghasilkan output yang lebih besar, menggunakan input yang sama, menghasilkan kualitas yang sama tetapi menggunakan input yang lebih sedikit, atau menghasilkan kualitas yang sama tetapi lebih cepat. Adapun contoh keunggulan komparatif, katakanlah 2 negara, Indonesia dan Malaysia, menggunakan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan 2 barang, yaitu kain dan sepatu. Asumsikan upah dari kedua negara adalah sama dan jumlah produksi kain dan sepatu per jam untuk masing-masing adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari data tersebut, Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kain dan sepatu karena dapat menghasilkan unit kain dan sepatu yang lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia. Per jam, Indonesia dapat menghasilkan 100 kain dan 120 sepatu, sedangkan
Untuk jumlah waktu yang sama, Malaysia hanya dapat memproduksi 90 kain dan 80 sepatu. Oleh karena itu, menurut teori keunggulan absolut, Indonesia dan Malaysia seharusnya tidak berdagang satu sama lain. Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis produk. Tetapi, jika kita menggunakan keunggulan komparatif, kedua negara seharusnya berdagang. Di bawah teori ini, perdagangan keduanya saling menguntungkan jika masing-masing fokus pada produksi yang memiliki biaya peluang terendah. Adapun kritik terhadap keunggulan komparatif yaitu: pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua negara dan dua barang saja. Asumsi dua barang dalam konsep Ricardo jauh dari kenyataan karena ekspor-impor melibatkan banyak negara dan barang-barang. Kedua, perdagangan antara negara melibatkan biaya transportasi, sehingga asumsinya biaya transportasi dapat mempengaruhi harga jual dan mungkin menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. Ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan berperan penting dalam produksi. Modal seperti mesin, misalnya, memungkinkan produksi lebih cepat daripada menggunakan tangan. Keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Pekerja membutuhkan waktu untuk menemukan pekerja baru ketika beralih ke industri yang berbeda. Selain itu, di era globalisasi sekarang ini, mereka juga dapat dengan mudah berpindah antara negara demi mengejar kesempatan yang lebih baik. Dan yang kelima, model pengecualian efek teknologi, di mana saat ini kemajuan teknologi mempengaruhi perbedaan produktivitas tenaga kerja. Itu juga mempengaruhi perbedaan kualitas barang modal di sebuah negara, yang mana tidak diperhitungkan dalam model. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.